الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا ومولانا يا واسع الكرم ثم رضانا بمكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين وهم أهل الرضا والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى رشدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإنا المرسلين وعلى كل وأصحاب كل من تبعهم إلى يوم الدين أجمعين والعلماء العاملين من المسلمين والمبشرين والقراء والمحدثين وأئمة الأربعة المجتهدين Imam Nawawi Imam An-Nawawi Susan Imam Nawawi Batina Hamid Muhammad Al-Jabi Fiddini wa dunia wal akhirah summa ya arwahi abayina wa umatina wa jadina wa alaina wa alaikum ajma'in khususan lil arwahi amwati ahli masjid dan bukit alal qur'an kita lan Allah yarhamhum ya rabbul wa anallah yarhamul muslimin wa yughajir antarahum yatikun syai'an sallallahu alaihi wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansabal habba wan nabat wa qaddaral arsaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hasala min nurrihi wujudul kainat amma ba'd. Terima kasih setelah Ustadz kita Haji Abdul Aziz atas kesempatan waktu untuk melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Beliau selaku khalifah dari guru kita, orang tua kita yang ada Abdullah Halidus. Semoga beliau guru-guru kita dan juga guru-guru yang lain senantiasa dijaga, dilindungi, beri anugerah
keberkahan lahir batin, dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita selaku jemaah, selaku murid-murid beliau dan juga jamaah dari majelis malam Sabtu kitab Basyabatul Qulub ini, semoga kita tercatat di dalam golongan orang-orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW yang selalu istiqomah yang dari manhajnya Rasulullah SAW, thariqahnya para salaf saleh, yaitu senantiasa teguh duduk di dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan paparan beliau dari bab yang ke-15 menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa qauluhu ta'ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang menganjurkan, memerintahkan amar ma'ruf dan mencegah munkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini atau firman ini umat Islam adalah sebaik-baiknya umat. Nah, sebaik-baiknya umat ma'ama yastamilu alaihi min annahum khairu umat, dalam keadaan yang meliputi bahwa umat tersebut adalah sebaik-baiknya umat. Ma aqamu ala dalik, tapi ma aqamu ala dalik, selama mereka teguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seolah-olah dikatakan bahwa nilai kebaikannya umat Muhammadiyah ini, nilai kebaikannya kita selaku umat Islam ini tergantung sejauh mana teguhnya amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini teguh tidaknya terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Disitulah letak nilai keutamaannya. Wa tasafu bihi, dan kemudian mensifati dirinya dengan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Fa idza taraku al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar zala anhum. Bila mana mereka umat Nabi Muhammad, katakanlah kita, berarti bila mana kita, nah umat yang dimaksud itu kan kita. Nah, bila mana kita meninggalkan amar ma'ruf, tidak mau amar ma'ruf, apalagi nahi munkar, zala anhum, maka nilai khaira ummah ini hilang dari mereka. Nilai khaira ummah ini hilang dari kita. Jadi adanya nilai khaira ummah, umat terbaik tersebut itu terletak pada amar ma'ruf dan nahi munkarnya kita. Kemauan kita amar ma'ruf dan ketegasan kita di dalam nahi munkar, mencegah munkar, melarang munkar, menekan munkar. Faja'alahum khairan nas linnas, maka Allah menjadikan umat tersebut, garis miring kita, kan umat yang dimaksud ini kita,
Allah menjadikan mereka adalah sebaik-baiknya manusia untuk manusia. Jadi kita ini dijadikan manusia terbaik yang kemanfaatannya nanti menebar, melebar, merebak kepada manusia yang lain di muka bumi ini. Li'annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, karena mereka mau memerintahkan ma'ruf, karena mereka mau menganjurkan ma'ruf, dan karena mereka mau mencegah munkar. Wa yuqatiluna al-kuffar liyaslamu, dan bahkan mereka berani memerangi kaum-kaum kafirin yang memerangi, kafir harbi, supaya mereka kafir harbi tersebut mau masuk Islam, mau beriman kepada Allah. Fatarji'u manfaatuhum ala ghairihim, maka di sana kemanfaatan mereka kembali kepada orang lainnya, yang lainnya. Jadi manfaatnya melebar, manfaatnya merata kepada yang lain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Nabi sallallahu khairun nas ma yanfa'un nas wa syarrun nas ma yadurrun nas tu'minuna billah ayatu saddiquna bitauhidillah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang membahayakan, yang memudaratkan manusia yang lain selain dirinya. Tentunya tidak ada kemanfaatan yang lebih tinggi selain keimanan, dan tidak ada bahaya yang lebih membahayakan selain kekufuran. Mereka umat tersebut membenarkan, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan ketauhidannya Allah dan meneguhkan ketauhidan tersebut, dan mereka mengakui kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi Allah. Li'anna man kafara bi Muhammadin lam yu'min billah, karena orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad, maka ia pun tidak dipandang beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad atau kufur kepada Nabi Muhammad, kufur di dalam pengertian tidak beriman, maka juga berarti tidak beriman kepada Allah. Li'annahu yaj'amu anal ayatil mu'jizat allati ata biha min dini nafsi, karena dia mengaku beranggapan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda mukjizat yang Nabi Muhammad bawa, yang kedatangan Nabi Muhammad tersebut membawa mukjizat min indi nafsi. Mereka orang kafir menganggap mukjizat tersebut adalah dari pribadinya Nabi Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, man siapa orang ra'a yang melihat
minkum, sebagian dari kalian. Munkaron, melihat munkar, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubah munkar tersebut biadih, dengan tangannya, dengan upayanya, dengan sikapnya. Wa ilam yastati, dan jika dia tidak mampu, wabilisani, tidak mampu dengan tangan, dengan kemampuan, dengan perbuatan, dengan sikap, wabilisani, maka dengan ucapan. Fa ilam yastati, jika dengan ucapan tidak bisa juga, tidak mampu juga, fabiqalbih, maka dengan hatinya. Wadalika ad'aful iman, dan merubah munkar dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Yakni ad'afu fi'li ahli iman, maksudnya yaitu selemah-lemahnya perbuatan orang beriman. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, at-taghyir bil yadi lil umarah. Nah, di sini ada rinciannya. Merubah munkar dengan tangan lil umarah adalah wewenang, adalah tugas para penguasa, para pemilik kekuasaan yang berpengaruh, para pemilik power. Yang merubah munkar dengan tangan atau dengan perbuatan adalah wewenang atau tugas para penguasa. Wabilisan lil ulama, merubah munkar dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan omongan, dengan perkataan, tugasnya para ulama. Wabil qalbi lil awam, dan merubah munkar dengan hati adalah tugasnya orang awam untuk kita. Jangan sampai dengan hati semua. Karena yang dengan hati ini lil awam, tugasnya orang awam, bagiannya orang awam, kayak kita-kita nih yang awam dengan hati. Ketika melihat munkar, karena pengaruh kita tidak ada kemampuan, tidak ada wewenang. Makanya merazia, sweeping ke tempat-tempat itu bukan tugas sipil, bukan tugas rakyat, tapi tugas penguasa, dan dengan sesuai prosedur. Nah, sebaliknya ketika ya penguasa yang melindungi ini, berarti dia khianat dengan tugasnya. Ya, kalau seorang penguasa malah melindungi munkarat, berarti khianat dengan tugasnya. Sama seperti ulama yang ketika melihat munkarat tidak menegur, tidak mengingatkan dengan kata-kata, berarti khianat dengan tugasnya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, kullu man yaqdiru ala dalik fal wajibu alaih ayyughayyirah. Setiap orang yang mampu ala dalik, mampu merubah munkar dengan tangan, fal wajib alaih ayyughayyirah, maka kewajiban terhadap dirinya merubah munkar tersebut. Artinya ketika memang munkar itu nyata terjadi, ada di hadapan, ya, ada di hadapan kita. Nah, dalam memaknai munkarat ini yang kita harus benar-benar paham. Ini munkarat ini banyak, umum. Kata munkarat ini umum, munkar itu umum. Ada macam-macam. Jadi tidak terbatas dengan perjudian atau prostitusi, tidak.
atau apa namanya permabukan, enggak. Bahkan mungkin ada yang lebih bahaya dari itu, munkarat. Artinya banyak. Dan munkarat ini ada di jalan-jalan. Bahkan ada di masjid-masjid, bisa jadi terjadi di masjid-masjid. Di pasar-pasar. Nah, dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, munkarat itu beliau menyebutkan munkarat fi syawari. Munkarat di jalan raya. Kemudian beliau dalam bab lain khusus memuat bab munkarat fi suq. Munkarat di pasar-pasar. Dan ada dimuat juga munkaratul fil masajid, di masjid-masjid. Kok bisa ya di masjid ada munkarat? Nah, ini yang bisa jadi kita nih apa namanya bukan ketipu ya, keliru. Sesuatu yang kadang bisa jadi munkarat karena kita tidak paham, tidak tahu. Artinya munkarat itu sesuatu yang diingkari di dalam ajaran kita, di dalam ajaran syariat Islam. Tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah muharramah itu perkara munkarat maksudnya. Artinya munkarat itu banyak. Contoh termasuk munkarat, misalkan adzan 2 kali di masjid, sudah adzan, ada bocah adzan lagi, itu wajib ditegur. Pokoknya banyak. Termasuk ada, mohon maaf, ada orang baca Quran jahar di masjid ketika ada seorang sholat, wajib ditegur. Munkarat itu. Ya. Nah, di zaman Rasulullah tidak seperti itu, dan bahkan Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menegur. Kenapa? Ya karena memang bukan sesuatu yang apa namanya dianggap baik dalam syariat. Kenapa? Tidak menghormati orang sholat. Sedangkan menjaga ketentraman, kenyamanan kaum muslimin itu wajib, apalagi dalam sholat. Ketika tidur pun harus dijaga, sehingga dicontohkan Rasulullah, beliau mau sholat di atas sajadah beliau ada kucing. Apa yang beliau lakukan? Membangunkan kucing, menggusur sajadah itu apa gimana? Kan diriwayatkan sampai digunting, saking beliau tidak mau mengganggu kucing. Yang kita ganggu manusia loh, gitu. Rasulullah kucing aja tidak berani. Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa paham dari ini. Jadi dalam hal masalah wudiah, artinya ya memang tidak boleh hanya berdasarkan asumsi kita, pikiran kita, tapi harus benar-benar merujuk kepada tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh lagi, misalkan ada anak kecil atau anak-anak lewat di depan orang tua. Nah, kita ingatkan, nah, nggak boleh gitu. Kamu harus permisi atau jongkok misalkan, membungkukkan badan kepada hormat. Kalau bisa cari jalan belakang, jangan lewat di depan orang tua. Ini hal-hal ya Allah yang kurang kita perhatikan, dan ini bermanfaat nanti buat generasi anak kita yang apa namanya berkepribadian mulia, karena su'ul khuluq itu munkar. Kenapa? Bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Misi Rasulullah diutus ini salah satu memuliakan akhlak. Maka akhlak yang buruk itu diingkari di dalam ajaran syariat Islam. Atau ada istri
yang membangkang kepada suami. Nah, suami harus mengingatkan dengan keimanan, bukan sebagai nafsu suaminya, dengan keimanan, dengan seorang hamba, seorang umat Rasulullah yang mengingatkan munkar. Sebaliknya, ketika ada suami yang terlalu berlebihan kepada istri, sama diingat. Nah, ini juga munkarat. Ada yang munkarat itu banyak, bukan hanya masalah dalam dunia riasa, politik, kepemimpinan, atau enggak, banyak, luas. Ya bahkan sampai tadi di masjid bisa terjadi munkarat, dan juga di pasar. Bagaimana munkarat di pasar? Adanya pemalsuan barang, tuh, pengurangan takaran, itu juga munkarat di pasar. Nah, wajibnya merubah munkarat itu ketika terjadi di hadapan, jadi kita melihatnya langsung, dan tidak boleh menyelidik munkarat. Ini tidak boleh. Ada munkarat diselidik sama kita, nggak boleh. Ada seorang suami yang diisukan misalkan selingkuh, diselidik sama istri, nggak boleh. Kalau tidak nyata langsung Allah perlihatkan. Karena menyelidik wala tajassasu. Kita dengar ada gosip orang gini, kita selidik, nggak boleh. Kenapa? Wala tajassasu. Dan janganlah kamu menyelidik. Ini Masya Allah itu. Kalau sengaja kita selidik, ada informasi ini, kecuali pihak berwenang tadi, pihak penguasa. Jadi caranya ketika terjadi hal itu, kita lapor. Sekarang ada informasi seperti itu, kita lapor pada penguasa. Udah selesai kita. Jangan kita selidik. Gitu. Itu nantinya apa? Kembali dosanya ke kita. Jadi kita juga jadi berdosa. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian terhadap kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong kalian terhadap dosa dan permusuhan. Wa minat ta'awun, dan termasuk ta'awun, saling bantu, saling tolong menolong pada kebaikan, kebajikan, al-hatsu alaih, memberi semangat, memotivasi kebaikan. Ketika ada orang kurang semangat ngaji, dikasih support, diberi semangat. Ketika ada yang semangat kurang beribadah, kurang semangat ibadah, disupport, diberi semangat, diberi motivasi. Wa tasilu turukul khair, dan mempermudah jalan kebaikan. Jalan yang menuju kebaikan tersebut dipermudah. Seperti orang-orang, misalkan saudara-saudara kita yang belum terpanggil hidayah, belum, kalau bahasa sekarang, belum hijrah. Bisa jadi karena mereka ini belum ada motivasi, ya, belum ada semangat, atau bisa jadi karena fasilitasnya atau faktor penunjangnya yang mereka nggak punya. Ya ini dibantu sama kita. Maka ketika ada yang melakukan salah,
bukan dihujat, didakwa, tapi diselamatkan supaya dia terlepas dari salah. Gitu. Bukan dijustis, dihakimi sama kita. Maka kata Sayyidina Ali, kun da'iyan wala takun hakim. Jadilah kamu pendakwah, jangan menjadi sebagai seorang hakim yang memvonis salah terhadap kesalahan orang lain. Wasaddu sabili surur wal udwan, dan menutup jalan keburukan dan permusuhan. Sesuatu hal yang berpotensi, yang memungkinkan timbulnya keburukan, ditutup, kita dihambat. Permusuhan juga sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan, dijaga, dijauhi, dihindari. Bihasbil imkan, sesuai kemampuan, sebisanya, semampunya. Tanya apa-apa yang ada potensi memicu permusuhan, jauhi sejauh-jauhnya. Sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan, jauhi, tutup sebisa-bisanya. Makanya ketika kita berbicara tentang orang yang jelek, sifatnya jangan disebut nama, atau kelompok jangan disebut nama. Kalau sebut nama, satu jadi ghibah, kedua itu nanti menyerang kita, mara'ah kepada mereka, menyerang. Nanti ketika merasa diserang, mereka pun akan balik menyerang ke kita, sehingga yang terjadi bukan kedamaian, tapi perseteruan dan pertikaian, permusuhan. Ini kadang-kadang Masya Allah, kita nih, la haula wala quwwata illa billah. Awas, hati-hati nih, ada kelompok ini gini-gini. Ya Allah, kalau memang betul ada, tegur, benahi, gitu. Yang ada itu kalau begitu permusuhan itu yang timbul dan marah, perdebatan, pertikaian, perseteruan. Nah, semoga kita terjaga, ya, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang merusak persaudaraan kita, dari hal-hal yang memicu permusuhan di antara kita, dari hal-hal yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya ya. Kita cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bagi Terima kasih semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan afiat. Semoga semuanya bermanfaat dari kebahagiaan ini buat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat memimpin kita semua dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kepada majelis. Ya Rabbana karamna bi amana karamna wa aman asrana ala rasulina wa tum alaina wa rasulullah